sini saya ke Umbul ya, karena ada salah satu gembala senior Tabanan yang meninggal dan kerabat baik dan mantan sekretaris umum MTUK Provinsi Bali, dan saya pernah pelayanan di tempatnya ya, di gereja di Tabanan. Meninggal tadi dini hari, dan saya jam berapa itu ditelepon jam 5:30 pagi ya. Nah, tapi saya bilang ibadah itu magnetnya begitu luar biasa, dan akhirnya saya putuskan di ibadah tadi saya akan dudukkan ibadah ya, baru nanti setelah pulang dari sini baru saya ke Umbul, karena hamba Tuhan selain dia senior Sekum itu kerabat baik ya, dekat dengan saya ya. Saya belum tahu kapan dikuburkan, cuma disemayamkan di taman-taman ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, siang pagi menjelang siang firman Tuhan ya, tadi saya berbicara tentang dari hal yang kecil kepada menjadi besar, dari hal yang kecil menjadi besar ya, dari berkekurangan kepada hidup berkelimpahan. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya setiap kita, tadi saya bilang bahwa setiap kita rindu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, realita yang sedang kita hadapi di hadapan mata kita, bahwa tidak mungkin ya, seringkali kita kan dihadapkan dengan realita yang bisa orang berbicara ya, orang berkhotbah, tapi yang mengalami itu kan kita, itu enggak. Tapi ya firman itu harus diberitakan karena itu kebenaran. Haleluya. Walaupun memang di depan mata kita ya realitanya seperti apa yang kita lihat, yang enggak mungkin ya, tetapi itu yang harus kita dengar ya, firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran firman akan firman Kristus, dan semua pada dasarnya iman. Nah, iman itu timbul dari firman Tuhan itu ya. Abraham dia diberkati karena iman, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab ditulis di Ibrani 11, makanya iman adalah apa? Dasar dari Segala sesuatu. Dan apa? Bukti Dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tapi dasarnya iman. Makanya ada iman itu ya timbul, iman itu kita akan peroleh ketika kita apa? Iman itu kan percaya. Bagaimana kita percaya kalau kita belum dengar? Betul enggak? Dengar dulu baru percaya. Haleluya. Nah, seperti minggu yang lalu saya bilang doa yang mengetuk hati Tuhan, mengetuk pintu surga, ya doa yang lahir dari iman. Ya, doa yang lahir dengan hancur hati, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yaitu dari hal yang kecil menjadi besar, dari hidup berkekurangan akan alami hidup berkelimpahan. Wow, Pak, saya sedang menghadapi ini, Pak. Ya, saya juga. Tapi saya imani. Amin. Saya imani apa yang dikatakan firman, bahwa firman itu berkuasa. Dan saya imani apa yang dikatakan firman itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Dan itu bukti dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 6. Ya. Yohanes 6, dan kita sudah sering kali dengar dan kita ya sudah sering kali baca ayat ini, yang dimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saya bacakan
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya ini Tuhan ya, besar. Hal ini dikatakan Tuhan untuk mencobai dia. Dia itu siapa? Filipus. Ya, mencobai Filipus. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepada orang banyak itu. Yang Tuhan di mana Tuhan melihat orang banyak itu yang mengikuti berbondong-bondong dari pagi. Ya, dan Tuhan tahu mereka sedang lapar dan mereka sedang berteriak lapar. Nah, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan akan perbuat dan Tuhan akan lakukan supaya mereka itu tidak lapar. Sudah barang tentu kasih makan, biar mereka kenyang. Tidak lapar, mereka tetap kuat, mereka tidak sakit. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Di sini terkatakan hal ini dikatakannya untuk mencobai. Kalau kita ganti bahasanya untuk menguji iman dari murid Yesus, yaitu namanya Filipus dan Andreas, Simon Petrus dan yang lain-lain. Sampai di mana iman mereka mengikuti Kristus. Itu sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, sebetulnya Tuhan tahu. Ya. Kan bukankah di Matius 6 ya, ayat 32, ayat 33, ya 31 di situ di mana burung-burung yang Tuhan pelihara. Ya. Tuhan bilang semua orang mencari itu, termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang di situ apa? Tuhan tahu bahwa kita memerlukan itu. Haleluya. Tuhan tahu semua orang mencari itu. Tapi Tuhan tahu kepada kita. Kita juga tak perlu itu. Tuhan tahu. Jadi bukan Tuhan tidak tahu. Haleluya. Sama seperti di sini. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan dengan orang 5.000 orang waktu itu. Tuhan tahu juga apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi cari Tuhan dulu. Haleluya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, saya kembali kepada nats ini Bapak Ibu sudah dikasih yang kita sudah baca. Bayangkan 5.000 orang. Ya, terus tiba-tiba ada si Andreas, saudara Simon Petrus, bilang di sini, karena di situ bilang mereka ada uang 200 dinar. Nah, terus bilang apa artinya 200 dinar untuk belikan roti? Kalaupun dapat roti, nah dengan 5.000 orang, bisa cuma bilang laki-laki, nggak cukup. Nah, kita aja di sini, saya bilang tadi, kalau kita sih 2, 4, 6, 8, sama dengan tadi kan 8. Tadi juga 8. Nah, kita 5 roti aja. Nah, saya nih sama bungkus ini, 1 roti aja kayaknya tadi saya makan lemper 2. Nah, roti itu roti jelai. Tahu kan roti jelai? Roti jelai itu yang apa? Tipis-tipis itu. Nah, kalau saya itu saya giniin, nah, udah paling cuma sampai di sini, nggak sampai ke sini, ke ujungnya. Saya dengan bungkusnya ya, itu, nah cukup. Nah apa ya? Dia bilang nggak ada artinya 5 roti. Tuhan bilang suruh mereka duduk terus bawa sini 5 roti dan 2 ikan itu. Dan di situ Tuhan mengucap syukur dan akhirnya singkat cerita mereka makan sampai kenyang. Di situ bagikan sesuai dengan kehendak mereka.
Artinya apa? Bagikan sesuai. Jadi contoh kan misalnya, Om mau bagikan ke saya, Om bilang begini, ambil sesuai kemauan Pak. Ini maksudnya di Alkitab itu. Akan tadi bilang sesuai dengan kehendak mereka, kehendaknya. Jadi kita mau ambil berapa enggak dilarang sama murid-murid Yesus dan enggak dilarang Tuhan. Pokoknya kamu kenyang. Dan saya banyak, mereka itu kenyang itu bukan seperti kita makan ya kenyang. Ini mereka melebihi kekenyangan. Kenapa melebihi kekenyangan? Buktinya sampai sisanya di sana itu dan dikumpulkan 12 bakul. Ketika dikumpulkan 12 bakul, artinya belum ada di bakul, enggak ada di bakul, ada di depan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sudah dikasih mereka makan, sampai. Terus Tuhan bilang kumpulkan itu, kumpulkan. Murid-murid lapor. Tuan Guru, kenapa? Sisa 12 bakul. Wow. Ini yang saya bilang dari berkekurangan sampai berkelimpahan. Kok bisa? Kalau saya temukan, saya bilang tadi, dimulai dari 5 roti itu 2 ikan. Dimulai dari hal yang kecil, apa yang ada di roti. Amin? Jadi Tuhan mau memulai sesuatu dengan apa yang ada pada kita. Waktu itu ya ada 5 roti 2 ikan. Tuhan mengucap syukur, akhirnya itu berkelimpahan, kenyang dan berkelimpahan. Kalau kita mau hidup, ini alami yang hal yang besar atau dari berkekurangan kepada berkelimpahan, ya dimulai dari hal yang kecil, apa yang ada pada kita. Dan syukuri itu. Amin? Ya, tapi yang masalah yang sering kali terjadi dalam hidup kita, yang kita lihat di depan mata kita, ya tidak cukup ini, ya sama seperti murid. Tapi Tuhan bilang apa ke sini? Seringkali kita lupa mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Ternyata dengan mengucap syukur itu, Bapak Ibu Saudara, itu bisa melipat gandakan. Amin. Haleluya. Tuhan tahu apa yang ada pada kita saat ini. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Oleh sebab itu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Dan apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, mari kita syukuri itu. Haleluya. Amin. Kita syukuri itu. Tuhan terima kasih. Hari ini kalau kita ada apa, Tuhan terima kasih. Itu yang pertama dalam keadaan. Begitu juga di dalam pekerjaan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, dimulai dari hal yang kecil. Saya bilang tadi, ya kerjakan itu. Amin. Amin. Setia dengan itu. Setia dari hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang perkara yang besar. Saya melihat Kak Sofi mari bikin apa, kue ya? Kue, terus diantar. Sama dengan ibu juga bikin masakan sampai saya nggak tahu. Bingung saya waktu pertemuan. Pak, saya ganti ya ayam rica dengan bebek rica ya. Hah, maksudnya? Tak ngerti. Rupanya ibu taruh di Facebook. Jual makanan. Di Manado telepon. Buka rumah makan ya? Di Bali ya? Rumah makan. Oh, rupanya mereka baca di Facebooknya ibu. Ya. Nah, saya lihat anak-anak antar. Saya lihat ada pemasukan. Ada orderan, tetangga. Ya, order. Nah, saya lihat, ini hal yang baik. Ya, dimulai hal yang kecil. Dulu saya yang waktu beberapa waktu lalu, mungkin bulan lalu, saya bilang ke ibu, saya mau bikin makanan ya di iklan ini. Dan banyak teman-teman juga minta. Nah,
Ternyata karena mungkin saya lambat, ibu bergerak cepat. Ya, nah saya sadar, oh iya, Tuhan akan memberkati, percaya Tuhan akan berkati apa yang dilakukan itu, apa yang dilakukan Kak Sofi. Ya, sebetulnya di mana aja Tuhan kita ini, Tuhan kasih tangan, kasih sempurna ini kita bisa lakukan, apalagi dengan media sosial. Ya, media sosial. Saya beberapa waktu lalu ada yang suruh, Pak bisa buat ini enggak? Saya bilang, berapa harganya? Kalau pesan di saya, ya sekian harganya. Enggak tahu di tempat lain. Mau enggak? Oh iya, mau. Saya buat, saya cuma order aja. Mau enggak harga segini? Karena mau kan enggak apa-apa ya Om ya. Iya. Saya bilang, ini saya punya harga sekian. Saya sih sempat tanya, ada yang sekian. Mau pilih mana? Yang ini apa yang saya? Ya sudah Bapak aja. Dengan harga sekian. Oke. Ya lumayan. Mereka mau dengan harga sekian. Dan mereka sudah cek harga di tempat lain lebih tinggi jauh. Saya bisa untung satu buah itu bisa untung 150.000, kan lumayan. Dengan media sosial ini kita bisa pakai. Ya. Terus saya lihat tadi, sudah masuk benar, sudah masuk dari pagi. Ya, saya pergi beli ayam merah itu. Pergi beli, saya nggak sangka ayam merahnya itu, nggak tahu ibunya. Tapi saya sudah pastikan, Bu, benar harganya sekian. Benar. Berapa harganya? 52. Yang dewasa. Saya bilang 25.000 lah. Boleh tawar? Oh, dia sendiri yang bilang, bisa tawar dikit. Ya saya tawar 45 dua ya. Tadi lihat ada ayam, saya bilang 45 dia kasih. Iya Pak. Laris katanya, laris. Ya. Jadi kita kerjakan ya apa yang ada pada kita, sekecil apapun. Kita melihat dalam Alkitab, Tuhan pakai orang dari hal yang kecil. Musa, Tuhan panggil dia untuk jadi pemimpin bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari mana? Dari Mesir itu. Musa bilang, aku tak cakap. Nggak tahu bahasa Ambon, beta tak cakap. Ya. Simbisa. Itu Bali itu Simbisa. Nah, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Cuma tongkat Tuhan. Tongkat pakai ya nggak usah domba lah, kalau kita di sini sapi mungkin ya, kayak kita sapi lah ya. Sapi atau anjing kan. Buat usir-usir, buat gembalakan domba-domba. Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Nah, bantu tongkatmu jadi ular. Dan lewat tongkat itu 10 mujizat, bukan mujizat tulah kan terjadi di Mesir. Sampai Firaun kasih mereka pergi. Bukan hanya sampai di sana. Lewat tongkat itu apa? Musa tidak banyak berbicara. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan pakai Harun. Betul nggak? Kamu nggak usah bicara, Harun yang bicara. Kalau Harun bicara dia nggak dengar, tongkatmu yang kau pakai. Dari tongkat itu Tuhan bisa pakai mengeluarkan bangsa Israel. Dan mujizat lewat tongkat ini. Dan saya bilang tadi pagi, tongkat itulah yang memukul danau atau laut Teberau sehingga terbuka, sehingga bangsa Israel memiliki jalan. Tadi sudah ada jalan buntu. Jalan buntu dalam persoalan kita bisa Tuhan pakai apa yang ada pada kita saat ini. Kemauan kita. Amin. Kemauan kita. Lewat kemauan itu Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Haleluya. Yang kedua, saya belajar di sini. Kalau seandainya anak itu tidak serahkan 5 roti itu, dia bilang begini. Ini buat saya, ini bekal saya. Itu mungkin Tuhan tidak akan lakukan mujizat itu. Tapi ketika Tuhan itu serahkan ke anak serahkan ke murid-muridnya serahkan kepada Tuhan, maka itu terjadi berkelimpahan. Artinya apa? Belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
Amin. Rasul Paulus bilang di 2 Timotius 1 ayat 12, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan dia pasti sanggup memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa. Murid-murid Yesus sudah optimis, sudah pesimis, yang beli cuma 5 roti. Seringkali kita pesimis dengan apa yang ada pada kita. Tapi mari kita belajar menyerahkan hidup kita. Aku nggak bisa. Seringkali kita pesimis. Tuhan nggak bisa dengan keadaan ini, dengan apa yang nggak bisa Tuhan. Tapi coba belajar serahkan itu. Amin. Haleluya. Amin. Dan saya percaya, makanya saya banyak iman, saya yakin pergumulan saya, termasuk pergumulan saya, mobil itu mobilnya kami itu, Tuhan, saya optimis akan kembali. Kalaupun itu tidak kembali, Tuhan akan ganti. Haleluya. Dan itu sudah pernah terjadi dalam hidup kami. Jadi kami ini, ya itulah ya. Kalau mau balik lagi ya, tapi itu jadi pengalaman, saya belajar dari pengalaman itu. Dulu juga kami ya mempercayakan ya keluarga, ya kita mau hidup mereka supaya mereka berkembang, ya kita modalkan, kita belikan supaya mereka juga bisa diberkati. Kami tidak mau kami diberkati sendiri. Ternyata juga dibohongi, ditipu juga. Ya, persis sama yang terjadi saat ini. Ya, jadi saya beli sapi, ya lumayan harganya. Ya, satu saya tambah lagi satu, supaya mereka, ekonomi mereka bisa bisa bangkit. Nah, ternyata mereka jual. Ya Maya, berapa baru itu belum lama kita menikah ya, gitu. Baru 1 anak ya itu ya. Ya, tapi akhirnya kami dengan ikhlas kami berdoa, ya sama seperti ini. Banyak pendapat jangan dilaporkan, termasuk orang mereka jangan dilaporkan. Ya, nanti mereka berusaha. Ya, saya juga dulu didesak, termasuk orang tua saya, keluarga saya, lapor waktu itu. Tapi kami ambil keputusan tidak lapor. Dan puji Tuhan, Tuhan ganti berapa kali lipat. Tuhan ganti, hilang sapi 3 ekor, ya kalau di harga itu berapa juta itu. Tapi Tuhan ganti dengan 1 bidang rumah ya waktu itu. 1 bidang. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan ganti. Amin. Tuhan akan ganti. Ya, yang penting kita mempercayakan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, kalau saya melihat di sini, ya anak ini dan murid belajar, Tuhan ajarkan mereka untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka jangan hanya kenyang sendiri, lihat penderitaan orang lain, lihat orang lain sedang lapar, lihat banyak orang sedang, kan di sini bilang timbul belas kasihan Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan, tapi Tuhan sedang mengajarkan murid-murid Yesus supaya mereka juga belajar beriman dari hal yang kecil dan belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk hidup mereka, termasuk hidup kita saat ini. Dan yang ketiga, Tuhan sedang belajar berikan pelajaran mereka supaya mereka belajar menjadi berkat, belajar mengasihi, belajar berbelas kasihan dengan orang lain. Nah, itu yang Tuhan lakukan sehingga mereka mengalami, mereka bisa melihat dan alami bagaimana dari 5 roti 2 ikan makan kenyang sampai kenyang, sisa 12 bakul, artinya berkelimpahan karena mereka belajar bisa menjadi berkat, ya bisa menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu. Haleluya. Belajar apapun yang dapat belajar, kita bisa menjadi berkat, bisa memiliki mata pandangan kasih, perkataan, apapun yang kita bisa lakukan, kita mau lakukan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Tahu kan laut mati di mana? Di Israel itu. Dia tidak ada kehidupan. Cuma ada asin.
Karena apa? Dia nggak bisa mengalir. Beda dengan laut-laut yang lain. Nah, ini ini penampung. Kan laut dari laut yang lain turun ke laut mati itu. Nah, laut mati itu karena dia di lembah, ya dia nggak bisa mau buang kemana air, makanya dia jadi laut mati. Nggak ada kehidupan di sana, nggak ada ikan, nggak ada, pokoknya nggak ada. Nah, disitulah yang dipakai apa? Makanya di sana itu batu-batu yang di sana itu dipakai jadi garam. Makanya firman Tuhan bilang apa? Garam kalau sudah tawar, mau diapakan? Tidak berguna lagi, dibuang kemana? Ke jalan dan diinjak orang. Jadi batu pada waktu itu, jadi konteksnya, nah itu dipakai garam. Jadi kalau masak dicelupkan. Nah, dicelupkan, angkat lagi, dicelupkan sampai dia jadi tawar. Ketika jadi tawar dibuang ke jalan. Makanya itu firman Tuhan bilang, kalau garam sudah jadi tawar, maka dibuang ke jalan. Itu diambil dari cerita itu, dari batu yang ada di laut mati itu, orang pakai garam itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengalirkan air, makanya dia jadi laut mati, jadi asin sekali. Kalau orang kata saya belum ke sana, kalau mau berenang di sana ya kita diam aja, nggak akan tenggelam. Karena asinnya super asin, makanya ikan laut aja nggak taruh di sana mati. Ya, jadi laut mati. Nah, kalau mau kita diberkati, kita mau hidup, nah kita harus mengalir. Amin. Kita terima berkat, kita salurkan, maka terus akan. Tapi kalau kita cuma begini, maka kalau begini terus, bagaimana mau isi lagi? Nggak bisa kan? Kalau begini, maka terus. Kita belajar jadi berkat sama seperti Tuhan Yesus. Berkat menjadi berkat, jadi pendoa, jadi apa aja kita belajar jadi berkat buat orang lain. Amin. Dan yang terakhir saya melihat ketika mereka sudah makan kenyang, ya Tuhan lihat ada sisa roti, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kumpulkan sini. Kumpulkan. Tuhan bisa lakukan, Tuhan bilang nggak usah taruh lagi. Kalau lapar lagi Tuhan akan lapar. Tapi enggak, Tuhan bilang kumpulkan. Artinya apa? Ya Tuhan bilang kumpulkan, simpan. Artinya kelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Amin. Nggak boleh boros, jangan pakai berkat sembarangan yang nggak berguna. Pakai sepenuhnya, termasuk pakai berkat itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan menyia-nyiakan berkat itu. Haleluya. Ya, apa yang ada berkat, mari kelola itu dengan baik. Kita nggak boleh jadi pelit, tapi kita harus kelola itu dengan baik. Kalau misalnya hal-hal yang enggak, apalagi situasi seperti ini, enggak terlalu penting, ya enggak usah. Ya, ada orang, ya anak saya itu, si Debbie itu, dia enggak pernah beli handphone. Saya punya handphone Samsung berapa tahun lalu itu ya, sudah lama sekali. Pokoknya sudah katrok lah handphone. 5 tahun. Terus akhirnya saya kasih ke Debbie. Termasuk adik-adiknya sudah ganti-ganti handphone, karena adik-adiknya kan dapat uang, karena atlet kan, mereka ganti handphone. Dia nggak pernah ganti. Saya sebetulnya sudah kasihan, tapi dia nggak pernah ganti. Ya dia udah, Dek sabar Dek, saya bilang sabar Dek. Ya, dia sabar. Ya, baru kemarin, akhirnya dia merdeka, dia bisa. Jadi teman-teman, selama dia kuliah pakai handphone yang bekas saya, yang menurut saya ya sudah, saya aja orang tua sudah, saya bilang itu sudah ketinggalan zaman. Tapi dia pakai sampai 2 hari yang lalu, sampai selesai kuliah dia pakai itu. Dari mau kuliah, dari SMA ya. 5 tahun yang lalu. Iya, dari SMA sampai selesai kuliah dia pakai handphone itu. Katanya teman-temannya, Debbie kamu gak sabar dengan handphone jadul. Ya, padahal dia penyiar, dia kerja, tapi akhirnya kemarin gak izinkan dia. Nah, belajar mengelola, amin. Kalau nggak terlalu perlu, ya mari. Tuhan mau
kita belajar menghargai berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.